Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terlebih lagi satu hari ini, kami telah melakukan kegiatan kami. Dan kini pada malam hari, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirman Allah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan Almanak HKBP 2023, Rabu 11 Oktober 2023 dari Titus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-15, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hidup dalam anugerah Allah. Seorang penjahat divonis hukuman mati. Namun sebelum hukuman mati dilaksanakan, sang penjahat mendapat grasi dari presiden yang membuat dia bebas. Perubahan itu bukan karena kebaikan si penjahat, melainkan karena presiden menganugerahkan kebebasan kepada si penjahat. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah status kita sebagai seorang pendosa. Kita adalah orang berdosa yang sebenarnya harus mendapat hukuman mati. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi begitu besarnya kasih Allah, karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menyatakan betapa besarnya kasih-Nya, betapa besarnya cintanya. Allah menyatakan kasih karunia dan kemurahan yang begitu besar, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Kita diselamatkan dari perhambaan dosa, maut, dan murka Allah oleh iman kepada Kristus. Dalam Kristus, Allah membangkitkan mereka yang mati secara rohani dan memberikan tempat tinggal yang mulia dan warisan bersama Kristus di sorga. Betapa baiknya Tuhan. Allah merubah status kita tanpa andil perbuatan kita sedikit pun. Kita sering melukakan hatinya. Kita sering membuatnya murka. Kita lebih menikmati kenikmatan apa yang ditawarkan dunia, yaitu dosa, daripada kasih yang telah Dia berikan melalui keselamatan. Karena itu, sebagai manusia yang sudah mendapat anugerah Allah, di mana kita hidup dalam anugerah Allah, marilah kita meninggalkan kefasikan. Marilah kita meninggalkan keinginan-keinginan kita, hidup dalam ketidakadilan. Tetapi marilah kita melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup adil dan beribadah di tengah dunia ini. Hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Keselamatan yang telah diberikannya kepada kita mengangkat kita dari gelimangan dosa. Hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Karena itu bagaimana segala tindak tanduk perbuatan perkataan kita hendaklah berpadanan dengan kehendak Kristus. Hidup dalam anugerah berarti kita hidup meneladani Kristus. Hidup dalam kerendahan hati. Karena hidup Yesus sendiri pun Dia hidup dalam kerendahan hati. Kita telah menyatu dalam diri Yesus melalui baptisan kudus.
Karena itu, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan. Hidup kita dalam anugerah, yang berarti mari kita menyadari bahwa kehidupan kita haruslah berpadanan dengan hidup Yesus Kristus. Sebagaimana Dia sebagai anak Allah, demikian juga kita yang telah diselamatkannya. Karena itu, hidup dan nyatakanlah hidup kita sebagai anak-anak Allah yang telah dianugerahkan keselamatan dan telah dianugerahkan betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Lakukanlah, berbuatlah seperti apa yang telah diajarkan Tuhan, seturut dengan kehendaknya, karena kita telah menerima anugerah dari Allah, keselamatan telah nyata, dan sampai kedatangannya, marilah kita berbuat baik seturut dengan kehendaknya. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami, mengangkat kami dari gelimangan dosa yang sepantasnya kami tidak menerimanya. Tapi karena kasih setia dan anugerah-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami. Ajari kami untuk memakai hidup kami dan menyadari akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan, untuk kami berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Pikiran, perkataan, hati, perbuatan kami, segalanya menyukakan hati Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa, jikalau kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami. Sebentar kami mau beristirahat, jagai dan lindungi kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.